Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berjumpa lagi di dalam renungan kita setiap hari Kamis. Nah, renungan kita saya akan berikan judul seperti kendalikan pikiranmu maka kamu akan menang. Mari kita baca di dalam kitab Matius pasal 9 ayat yang keempat. Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Ya, semua orang pasti mengakui pikiran adalah medan pertempuran yang sesungguhnya. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, kita selalu diperhadapkan dengan pergumulan yang berat berkenaan dengan pilihan hidup yang tidak mudah. Berpikiran positif atau berpikiran negatif. Melihat fakta, menuruti apa kata firman. Ya, berdasarkan pengalaman hidup sehari-hari Bapak Ibu Saudara-saudara, orang cenderung akan lebih memikirkan hal-hal yang negatif daripada berpikiran positif. Ya, ketika melihat Yesus melakukan mujizat menyembuhkan orang yang lumpuh, sudah semestinya orang akan memuliakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara, dan imannya semakin teguh. Di dalam kitab Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-11, di situ dikatakan hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, tetapi para ahli Taurat justru langsung berpikiran negatif terhadap Tuhan Yesus. Nah, di dalam Lukas pasal 13 ayat yang ke-14 bagian A, di situ dikatakan, tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah kita juga seringkali berpikiran negatif terhadap Tuhan dan menuduhnya berlaku tidak adil dan jahat? Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika doa-doa kita belum beroleh jawaban, ketika sakit kita belum juga disembuh, ketika masalah kita belum juga ada jalan keluar, padahal kita sudah berdoa. Nah, dari sinilah kita akan mengerti, dalam hubungan dengan sesama kita pun mudah sekali berpikiran negatif dan selalu menaruh curiga terhadap orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita selalu berpikiran negatif setiap hari, berhati-hatilah. Dari manakah datangnya pikiran negatif? Dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 18, di situ dikatakan dalam firman Tuhan, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Iblis selalu menawarkan hal-hal negatif ketika manusia berada di suatu kebutuhan. Pikiran negatif juga datang dari keinginan kita sendiri yang sewaktu-waktu muncul. Tiap-tiap orang dicabai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari, apa yang kita pikirkan menentukan arah hidup kita dan membawa kita kepada kesukaran. Karena itu Rasul Paulus menasihatkan kepada kita, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 itu dicatat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menang atas pikiran negatif jika kita memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan, dan senantiasa hidup dalam persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Karena itu
terus perbaharui roh dan pikiran kita agar seturut dengan firman-Nya. Dalam Roma 12 ayat yang kedua di situ dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi Bapak Ibu di surga, Bapak Ibu saudara-saudara, Efesus 4 ayat yang ke-23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, tetap semangat, dan Tuhan Yesus Kristus terus berjuang, dan Tuhan mengasihimu selalu. Ya, puji Tuhan, inilah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.